Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam sejahtera dan sukacita selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik. Hari ini adalah edisi hari Minggu Prapaskah yang kedua. Sahabat yang terkasih, pada hari ini kita akan mendapatkan inspirasi rohani yang luar biasa dari Romo Mardi Atmojo, Serikat Yesus. Romo Mardi, terima kasih Romo sudah berkenan untuk memberikan inspirasi untuk hari ini Romo. Terima kasih kembali, saya juga senang boleh bercakap-cakap dan berbincang dengan teman-teman semua. Amin. Baik, sahabat yang terkasih, pada hari ini kita akan diajak oleh Romo Mardi untuk bersama-sama merenungi berkat dari Tuhan. Dan seperti biasa, untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, kita akan awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Mardi. Silakan Romo. Para saudari-saudara sekalian, marilah kita menenangkan hati menghadap Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Aba, Bapa kami bersyukur boleh menghadap Engkau, karena setiap kali menghadap Engkau, Kau perkenankan mendapat anugerah berkah dari-Mu. Dan karena itu, berkah itu dapat kami bagikan kepada para sahabat, orang lain, siapapun juga, karena berkah yang dari Allah itu akan membawa segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk dianugerahkan kepada kita. Kita bersyukur untuk itu, dan Tuhan berkatilah percakapan kami dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, dari sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abraham sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat, kita tanggapi bacaan dari Kitab Kejadian dengan Mazmur tanggapan, "Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu." Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita.
kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Saudaraku terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semuanya ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang, terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersama kita, Dan bersama rohmu. sekali peristiwa. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Yesus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Mardi, pada hari ini inspirasi dari bacaan-bacaan hari ini seperti yang tadi disampaikan di awal adalah berkat Tuhan.
Siapa sih yang nggak mau ya Romo ya mendapatkan berkat Tuhan ya Romo ya. Semua pasti mau ya Romo ya. Ya, Tuhanlah yang memilih momentum dan situasi dan kondisi ketika Tuhan mau menganugerahkan berkah kepada kita. Jadi berkah itu diberikan kepada kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita perkasa, bukan karena kita yang serba jaya, sehingga Tuhan menganugerahi ini dan itu. Allah memberi berkah karena Allah mau memberi anugerah. Jadi berkat itu bukan karena ini ya Romo, bukan karena kita layak ya Romo ya. Iya, Jadi karena memang Tuhan mau ngasih begitu ya Romo ya. benar. Itu sebabnya misalnya dalam kitab Kejadian tadi, Abram diberi berkah pada waktu dia meninggalkan tanah airnya. Walaupun dikatakan engkau menjadi bangsa yang besar, tapi bukan atas dasar jasa tanah airnya, akan tetapi karena Allah mau memberi berkah. Jadi berkah datang dari kemurahan dan kebaikan hati Allah. Maka dia diutus untuk pergi, sekali lagi, karena berkah bukan karena hartanya yang banyak, bukan karena jasanya yang besar, tapi karena memang Allah yang mau memberi berkah. Kadang-kala kita nggak sadar ya Romo, kita bilang, kadang-kala gini loh Romo ya, kadang-kala kita melakukan, aku melakukan ini supaya kita dapat berkat, tapi sebenarnya memang itu sudah direncanakan oleh Allah ya Romo. Betul, contoh yang juga kadang-kadang hebat, nanti sebentar lagi masa Prapaskah. Sekarang kita di masa Prapaskah ya Romo Ya. ya. Lalu di masa Prapaskah kita melakukan materaga A, B, C, D. Loh Tuhan, saya udah berbuat ini loh. Mana anugerahnya? Nah, di situ kelihatan seakan-akan berkah Allah adalah hasil dari jasa kita. Padahal berkah Allah adalah karunia dari Allah. Tapi untuk menerima berkah itu kita juga harus, kalau dalam bacaan pertama sini seperti Abram ya Romo, kita harus dalam arti apa ya, mengosongkan diri atau rela atau bersedia untuk diutus kemanapun begitu ya Romo ya. Betul. Jadi dalam bacaan yang pertama, Allah mengutus Abram. Dan ketaatan Abram untuk menjalankan pengutusan dari Allah, dalam bahasa asing dikatakan mission dari Allah, itulah yang menyebabkan bahwa Abram pantas diberi berkah. Dan berkah itu hanya dari Allah yang memberi kesempatan kepada Abram itu. Saya dikasih kesempatan nggak ya Romo untuk mendapat berkah kira-kira ya Romo? Menurut ajaran dari kitab Kejadian, berkah disiapkan oleh Allah. Pasti akan diberi. Waktunya tergantung dari Allah. Saatnya dan caranya juga tergantung dari Allah. Tapi kita beriman bahwa Allah akan memberi berkah. Ya, kadang-kala
suka uring-uringan Romo karena, aduh aku dari tadi seperti kayak Romo katakan ya, dalam masa prapaskah ini udah mati raga segala, tapi kok nggak ada berkah-berkah, nggak dapat-dapat yang seperti yang saya mau, begitu Romo. Iya, karena kadang-kadang berkah itu kita anggap sebagai kembang yang diberikan Allah kepada kita. Nih, aku beri hadiah karena kamu sudah hebat. Bukan. Berkah Allah adalah tanda bahwa Allah mencintai kita. Dan itu tidak tergantung dari apapun yang kita buat. Supaya dengan demikian Allah lalu melihat, kamu hebat. Begitu. Jadi kayak sogokan ya Romo. Ya, semacam sogokan. Gitu ya. Ya, betul. Ya baik. Nah, tapi juga ya itu kadang-kala di balik penderitaan itu juga banyak berkat ya Romo. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di bacaan kedua ya Romo ya. Benar. Kalau dari Paulus, kita melihat cerita yang latar belakang dari cerita tadi, karena ini surat kedua Paulus kepada Timotius. Ya. Ada surat pertama kepada Timotius. Dan sebelum itu ada cerita mengenai Timotius dan Titus yang adalah murid-muridnya Paulus. Menggambarkan, seperti dikatakan tadi, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi, Titus, Timotius, dan kita semua adalah muridnya Paulus. Jangan lupa, Paulus itu diberi berkah oleh Allah karena kebaikan Allah. Karena sebelumnya Paulus adalah seseorang yang menjauhi Tuhan, yang tidak mau bertemu dengan Tuhan. Dan kemudian Allah yang mendekati Paulus. Begitu pula pada kita, Allah yang mendekatkan dirinya kepada kita. Allah yang memberi berkah kepada kita. Allah yang sebenarnya silahkan kita lihat penciptaan diberikan oleh Allah sendiri. Bukan kita minta diciptakan. Enggak bisa. Ini menurut saya pokok dasar dari iman kepada wahyu yang diberikan Allah kepada kita. Ya, baik Romo. Baik Romo. Jadi kita kadang-kala ya Romo, saya jadi teringat loh ya tadi Romo katakan begitu. Kadang-kala kan bilang, aduh aku nggak mau dilahirkan. Tapi kita harus mensyukuri sebenarnya karena itu aku nggak mau dilahirkan dalam keluarga ini, maksud saya begitu loh Romo ya. Padahal itu semua adalah berkat Allah, memang Allah punya rencana ya Romo. Betul. Dan kadang-kadang berkah Allah itu tidak seperti yang kita kira-kira, karena bisa saja seakan-akan seolah-olah orang bilang, duh kesian dia lahir di tempat kayak gitu. Saya ingat ketika saya dilahirkan, itu di suatu rumah sakit yang besar di Jogja. Itu zaman Jepang. Ibu saya sudah merasa saya akan lahir, karena sudah 9 bulan lebih. Ngebel, dokter nggak datang. Ngebel, suster nggak datang. Ngebel, bidan nggak datang. Ngebel lagi, perawat nggak ada yang datang. Sepertinya nggak ada yang peduli. Untung ibu saya di kamar bersama dengan seorang ibu lain. Kebetulan itu memang sahabatnya ibu. Dan ibu itu sedang akan melahirkan juga. Juga sudah 9 bulan hampir melahirkan. Lalu dia bilang, ya sudah Mbak Yu, saya saja yang membantu. Lalu dia datang, pindah atau artinya berdiri lalu ke tempat saya, lalu
membantu saya lahir. Ibu Yudo itu saya tahu namanya sesudahnya adalah seseorang yang dipakai Tuhan. Enggak direncanakan. Ya. Bukan diinginkan ibu saya juga. Walaupun memang mereka sahabat. Dan nantinya Ibu Yudo dengan ibu saya, Ibu Sumo, itu memang lalu menjadi besan. Tapi sebenarnya diberikan oleh Allah karena Allah berkenan membantu saya lahir. Sehingga kita bisa ngomong-ngomong bisa mendengarkan inspirasi rohani dari Romo yang luar biasa hari ini nih Romo jadinya. Lalu syukur dan terima kasih. Tuhan itu bisa saja menemukan cara yang hebat untuk menemukan. Seperti waktu Musa, kok ya bisa ditemukan di pinggir sungai, dibantu. Dan saya yakin para hadirin yang ada di sini pasti pernah mendapat karunia Allah yang tak bisa diduga-duga. Hebat. Tuhan hebat. Kalau bahasa saya. Tuhan prima. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, kita jeda sejenak ya Romo ya. Kita akan merenungkan inspirasi yang disampaikan oleh Romo Mardi di sesi yang pertama. Apakah kita sudah mensyukuri berkat yang diberikan oleh Tuhan, apapun itu bentuknya, baik itu sesuai dengan permintaan kita, rencana kita, keinginan kita, atau bagaimana sikap kita. Sahabat terkasih, kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, hari Minggu Prapaskah yang kedua. Sahabat masih bersama dengan Romo Mardi Atmojo Serikat Yesus dan saya Francisca Audrey. Kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi rohani dari bacaan pada hari ini. Romo Mardi, mungkin Romo ada yang masih mau disampaikan, ditambahkan dari inspirasi dari bacaan-bacaan di bacaan pertama dan kedua tadi, Romo? Yang pertama dan kedua, saya mau menggarisbawahi sekali lagi. Allah memberi berkah karena Allah mau memberi anugerah kepada kita. Bukan karena jasa kita. Meskipun demikian, kita tidak hanya berterima kasih, tapi kita juga mengagumi bahwa Allah memberi anugerah yang melampaui segala yang bisa dilimpahkan oleh siapapun juga di dunia ini. Lalu dalam bacaan Matius kelihatan lagi karena Petrus, Yakobus, dan Yohanes memang teman baik Tuhan pada waktu penampakan itu. Mereka naik gunung dan mereka mendapat wajah Yesus yang bercahaya seperti matahari. Anda pasti masih ingat, walaupun ini baru 1 Maret, tapi pada akhir masa Prapaskah, menjelang Paskah, pada hari Sabtu Paskah, ada suatu upacara yang memperlihatkan bahwa Yesus bersinar. Cahaya keluar. Inilah gambar yang ingin diperlihatkan berkaitan dengan Matius ketika mengatakan
wajah Yesus bercahaya, putih berkilau. Tuhan Yesus adalah terang segala bangsa. Dalam Konsili Vatikan kedua, para Bapak Konsili juga mengatakan dalam Lumen Gentium, kalimat pertama berbunyi, Yesus terang bangsa-bangsa. Sangat dijunjung tinggi. Ini berkaitan erat dengan gambar yang diperlihatkan Matius. Karena memperlihatkan satunya Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam berita Matius ini. Sehingga sangat jelas bagi Petrus, Yohanes, dan Yakobus kata-kata penting yang nanti akan merupakan harta berharga bagi umat dan seluruh gereja. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kita tahu bahwa peristiwa di bukit adalah peristiwa sangat penting. Kita masih ingat, sebelum dibaptis Yohanes, Yesus juga pergi ke bukit untuk sembahyang. Kemudian di sini diperlihatkan Yesus diperlihatkan bercahaya karena bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus. Dengan demikian, maka segala-galanya menjadi bukan main untuk Petrus, Yohanes, Yakobus. Saya bilang bukan main, artinya ini bukan main-main loh. Ini sungguh sesuatu yang dialami oleh Petrus, Yohanes, Yakobus. Bahwa mereka terpesona kepada Yesus, guru mereka, dan itu sungguh bersatu dengan Allah Sang Pencipta dan Roh yang membersihkan segala dosa. Sehingga lalu Petrus, Yohanes, Yakobus ingin membuktikan kegembiraannya dalam bentuk membuatkan kemah. Nah, di situ Tuhan mau mengkoreksi Petrus, Yohanes, Yakobus. Karena berkah yang dari Allah kita sambut bukan pertama-tama dengan kertas, bukan pertama-tama sambut dengan gunting pita, bukan pertama-tama hal-hal yang material, tetapi nanti akan diperlihatkan bahwa ini membuat mereka menjadi satu dengan Tritunggal yang Maha Kudus. Dan ini adalah berkah yang tiada batas melimpah kepada para rasul. Ya Romo, kadangkala kita suka ini ya Romo, jadi dari yang Romo sampaikan tadi, kadangkala saya suka salah tanggap ya Romo, menganggap bahwa yang namanya berkat itu adalah kesehatan, materi, kesuksesan begitu. Tapi ternyata di bacaan dari Injil Matius pada hari ini menegaskan bahwa berkat itu bukan itu ya. Berkat itu bukan yang kita harap, bukan yang seperti kita pikirkan begitu ya Romo ya. Benar. Berkah adalah bahwa Allah menyentuh kita, memegang kita. Allah masuk ke dalam diri kita sedalam-dalamnya. Bahwa dengan demikian ada karunia lain yang juga diberikan, itu berikutnya. Tapi yang nomor satu, bahwa kita ada dalam kesatuan dengan Sang Kristus yang menebus kita. Dan karena itu
berbagai macam hal yang kurang penting malah perlu disingkirkan, terutama dosa. Sehingga dengan demikian di sanalah berkah Allah yang jadi anugerah yang paling melimpah. Sering lupa Romo, dan kadang-kadang ada yang memakai ini ya Romo, teologi kemakmuran ya, jadi menyamakan berkat Allah dengan kemakmuran seperti tadi yang saya katakan ya gitu ya. Jadi ternyata itu tidak benar ya Romo ya. Kemakmuran, keamanan, dan sebagainya. Apakah aman dan makmur itu tidak baik? Baik, tapi itu bukan yang nomor satu. Ya. Tentu saja kita bersyukur bahwa negara kita aman. Syukur bahwa keluarga kita makmur. Syukur bahwa kita menemukan buah pikiran yang hebat. Tentu. Tapi yang lebih mendalam adalah bahwa Allah sudi membawa kita ke bukit tempat Tritunggal. Memeluk kita. Menjadikan kita bagian dari keluarga Allah. Itu yang nomor satu. Itulah maksud dari semuanya. Sekali lagi, bukan kehebatan kita, bukan kemakmuran kita, bukan kejayaan kita, bukan tempat duduk yang indah pada kita, tetapi bahwa Allah sudi menjamah kita sebagai berkahnya yang paling besar. Baik Romo, Romo mungkin bisa memberikan kesimpulan dari ketiga bacaan pada hari ini Romo. Saya kira pokok yang utama adalah agar kita menyadari pesan dasar dari Allah, ialah bahwa berkah yang paling melimpah kepada kita adalah pemberian diri Allah kepada kita. Dan pemberian diri Allah itu sudah diberikan waktu penciptaan, diberikan waktu Dia menyelenggarakan hidup kita, dan diberikan dalam diri Yesus Kristus yang sudi menjadi santapan kita, sehingga menjadi bagian dari keseluruhan hidup kita. Dan karena itu kita boleh membagikannya kepada orang lain. Siapapun juga para saudari dan saudara yang paling membutuhkan, karena mungkin tidak ada orang yang memperhatikan dia. Mungkin tidak ada pribadi yang lain yang memberi perhatian kepada dia. Dan sekarang Tuhan memberi teladan bagaimanakah memberikan kasih yang teraba, terasa, tapi juga masuk ke dalam hati dan seluruh hidup kita. Baik. Sahabat UHAS Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita diajak untuk melihat betapa indahnya berkat dari Tuhan bagi kita semua. Kita dari awal kita diajak untuk melihat berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada Abram di Haran, kemudian dilanjutkan kepada berkat kepada Rasul Paulus yang di dalam penjara yang gelap juga mendapatkan berkat untuk bisa memberikan sukacita, dan berpuncak pada berkat yang disampaikan oleh Matius di Gunung Tabor, dari pengalaman-pengalaman bersama Tuhan Yesus di Gunung Tabor. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita pada hari ini. Dan seperti biasa, kita akan tutup perjumpaan kita dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui Romo Mardi. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Aba, Bapa kami, segala-galanya Kau anugerahkan kepada kami. Penciptaan, penyelenggaraan hidup kami, penyempurnaannya. Dan karena itu, ketika kami menyeleweng
dan melakukan dosa, Engkau memberikan Sang Putra kepada kami, agar supaya bersatu dengan Sang Putra. Sang Putra yang sudi menyerahkan hidupnya bagi kami, telah berkenan juga memberikan Roh Kudus kepada kami, agar supaya Tritunggal seutuhnya melingkupi kami semua. Kami bersyukur kepada berkah Allah yang melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih telah menemani perjalanan rohani kita pada hari ini. Romo Mardi Atmojo Serikat Yesus dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan hari ini dengan penuh sukacita, dan semoga kiranya sabda-sabda pada hari ini bisa membangun iman dan membuka hati kita untuk selalu mensyukuri berkat dari Allah. Sampai jumpa. Syukur kepada Allah. Amin.